Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi angka indeks. Nah, untuk angka indeks ini adalah materi di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah statistika deskriptif dan masih masuk di materi pertemuan keempat ya. Masih masuk di materi pertemuan keempat untuk mata kuliah dengan kode 700, yaitu mata kuliah statistika. Ini untuk yang D3 seperti itu. Nah, untuk angka indeks sendiri di sini adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan suatu perbandingan antara kegiatan yang sama, baik kegiatan produksi maupun untuk membandingkan hasil penjualan, jumlah uang yang beredar dan sebagainya dalam dua waktu yang berbeda. Seperti itu. Jadi di dalam angka indeks nanti di sini akan ada dua macam waktu, yaitu ada waktu dasar dan waktu yang bersangkutan atau current period. Seperti itu. Untuk waktu dasar ini adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan untuk suatu dasar perbandingan untuk pembandingnya. Sedangkan current period yaitu waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Jadi untuk angka indeks ini nanti kita akan gunakan data time series. Jadi data yang terdiri dari beberapa periode. Itu karena beberapa berarti harus ada minimal 2 periode yang akan kita bandingkan untuk melihat terjadinya suatu peningkatan, penurunan atau stagnan. Tetap seperti itu nanti dalam bentuk persentase. Ya. Ini. Pemilihan tahun dasar di sini ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau memilih waktu dasar. Yang pertama, ini waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Seperti ini. Jadi, ketika awal-awal pandemi ya, itu terdapat beberapa komoditi terhadap beberapa harga yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan mungkin tidak rasional seperti itu ya. Gitu karena kepanikan warga, seperti contohnya ada peningkatan dalam harga masker. Ya. Nah, maka kalau misalkan kita nanti lakukan perbandingan harga sebelum dan harga sesudah, ini tentunya akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang sangat besar sekali dibandingkan nanti periode-periode yang sebelumnya. Nah, makanya untuk angka indeks ini sebaiknya dipilih waktu-waktu yang dimana perekonomian keadaannya sedang stabil. Lalu yang kedua, di sini waktu sebaiknya usahakan paling lama itu 10 tahun atau lebih baik kurang dari 5 tahun. Karena ada prinsip terutama dalam harga ya. Kalau kita gunakan dalam rupiah itu ada penurunan dalam nilai mata uang dalam setiap tahunnya. Biasa seperti itu. Jadi 1 juta rupiah ketika tahun 10 tahun yang lalu 2010 mungkin dibandingkan dengan tahun 2020 itu pasti akan berbeda nilainya apabila kita konversikan ke suatu barang seperti itu. Nah, begitupun dengan laba perusahaan. Mungkin laba perusahaan ketika tahun 2010 kita dapat 10 juta, 1 bulan dengan 10 juta di 2020 itu nilainya akan berkurang karena mungkin kalau kita konversikan misalkan ke dalam bensin, ke dalam pulsa listrik, itu kan setiap periodenya biasanya dia mengalami peningkatan. Begitupun dengan uang, jadi nilainya akan semakin berkurang setiap tahun, biasanya seperti itu. Itu ya. Lalu yang ketiga, waktu di mana terjadi peristiwa penting yang akan kita teliti. Yang keempat, waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian. Biasanya kalau
jangka waktunya panjang, jangka waktu lama, periodenya lama, itu akan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Oke, dibandingkan dengan jangka waktu atau periode riset yang lebih pendek. Seperti itu. Ini berkaitan dengan masalah pengumpulan data. Ya, jadi untuk maksimalnya untuk angka indeks 10 tahun, tapi kalau bisa itu lebih baik kurang dari 5 tahun. Ini karena pertimbangan-pertimbangan dari 4 poin ini. Oke, indeks di sini dibagi dua, nanti ada indeks tertimbang dan indeks tidak tertimbang. Yang pertama ada indeks relatif sederhana. Jadi relatif sederhana ini yang terdiri dari satu macam barang atau komoditi saja untuk indeks produksi maupun indeks harga. Misalkan indeks jumlah produksi ikan. Jadi produksi ikan ini kita hitung mengalami peningkatan atau penurunan seperti itu. Maka dari tahun 2017 ke 2018 seperti itu. Lalu untuk indeks harga berarti nanti harga beras sama ya per periode, bisa per bulan atau per tahun atau periode-periode lainnya. Lalu untuk indeks agregatif ini kebalikannya dari yang relatif sederhana. Kalau relatif sederhana tadi hanya satu komoditi saja, baik itu untuk harganya maupun untuk kuantitinya. Sedangkan kalau untuk agregatif ini dia terdiri dari beberapa komponen. Oke, kalau indeks sederhana tadi relatif sederhana, misalkan kita mau lihat perkembangan dari harga beras maupun dari jumlah produksi beras setiap tahun. Nah, kalau untuk di agregatif ini terdiri dari beberapa komoditi, beberapa komponen, beberapa barang. Seperti itu. Contohnya kalau indeks harga 9 bahan pokok berarti ada 9 komoditi yang nanti kita gabungkan, kita jumlahkan menjadi satu. Itu nanti kita akan lihat peningkatan maupun penurunan harga sembakonya. Gitu. Lalu kalau misalkan di perkebunan besar itu ada beberapa komoditi seperti perkebunan kelapa sawit, minyak, kebun teh, kopi, itu masuk perkebunan besar ya. Jadi nanti masuk ke dalam kelompok tersebut. Jadi tergantung kelompok barangnya apa. Kalau misalkan kita mau jumlahkan, kita mau lihat perbandingannya per kelompok, itu berarti masuk ke agregatif. Oke, ini untuk sistematikanya. Ini tadi angka indeks dibagi dua, ada sederhana, ada yang tertimbang. Dua-duanya nanti di dalamnya ada relatif dan agregatif. Lalu diturunkan lagi dibagi tiga, ada indeks harga, nanti simbolnya adalah P, price. Lalu ada kuantitas, simbolnya nanti Q, dan ada nanti indeks nilai. Oke, kita langsung mulai ke perhitungannya. Di sini indeks sederhana relatif. Indeks sederhana relatif dibagi dua, ada relatif harga, ada relatif kuantitas. Tadi ya, untuk harga simbolnya P, untuk kuantitas simbolnya Q. Oke, untuk simbol dari indeksnya itu I. Jadi I di sini T itu adalah tahun berjalannya, koma 0 tahun dasarnya. Jadi kita tulis dulu kan kalau mau bandingkan indeks harga beras tahun 2018 ke 2019 berarti I 19,18. Jadi indeks tahun 19 nanti dibandingkan dengan tahun 18. Sama dengan PT berarti harga pada tahun berjalan dibagi dengan harga pada tahun dasar dikali 100%. Lalu untuk yang relatif kuantitas ini IT, 0 sama dengan kuantiti tahun berjalan dibandingkan dengan kuantiti tahun dasar, sama dikali 100%. Jadi nanti kalau hasilnya di atas 100% berarti terjadi peningkatan. Oke, kalau misalkan di bawah 100% berarti dia terjadi penurunan. Gitu ya. Lalu untuk yang agregatif ini yang terdiri dari beberapa komponen. Sini ada simbol sigma. Jadi sigma itu adalah akumulasi penjumlahan dari beberapa barang atau dari beberapa harga komoditi gitu. Oke, ini PT dibagi P0, sigma P0 dikali 100%. Begitupun dengan kuantiti. Sini sigma QT, jadi kuantiti pada
tahun berjalan, jumlah komoditasnya ada berapa, misalkan ada 9 yang tadi sembako, dibandingkan dengan sigma Q0, kuantiti pada tahun dasar dikali 100%. Untuk yang rata-rata, di sini rata-rata berarti dibagi dengan banyaknya data. Oke, kalau misalkan tadi ada sembako, berarti 1/N-nya adalah 1/9. Dikali sigma, di sini PT dibagi P0, jadi harga per komoditinya, harga pada tahun berjalan per komoditi dibagi dengan harga tahun dasar komoditinya dikali 100%. Oke, nanti dapatnya berapa sampai dengan sekian komoditas, sekian produk, dibagi nanti dengan jumlah N. Jadi nanti kita dapat nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata ini dibagi dengan banyaknya komponen atau banyaknya barang yang masuk ke dalam perhitungan. Seperti itu. Begitupun dengan yang quantity, rata-rata relatif. Contohnya, nah, di sini ada 3 jenis barang. Oke, di sini ada harga per unit, berarti P ya. P, nah ini untuk P0-nya di sini tahun 2016. PT-nya di sini bisa 2017 dan 2018. Quantity juga sama, ada 3 jenis barang, ada 3 periode. Seperti itu. Nah, misalkan untuk harga, untuk jenis barang A, kita mau bandingkan misalkan tahun 2017 dengan 2016. Berarti 215 ini dibagi 220 dikali 100%. Oke, kalau kita lihat di sini, ini berarti terjadi apa? Penurunan ya. Terjadi penurunan dari harga untuk komoditas A dari tahun 2016 ke 2017. Berbeda dengan yang jenis barang B. Kalau untuk barang B, di sini terjadi peningkatan ya, 10. Dari tahun 2016 ke 2017. Ini berarti 135 dibandingkan dengan 125. Nah, untuk perhitungan lengkapnya ada di bawah sini. Nah, ini ya, untuk harga barang A dan harga barang B. Nah, untuk yang harga barang A di sini dari 2016 ke 2017 atau perbandingan dari 2017 ke 2016 itu terjadi penurunan, berarti adalah sebesar berapa? 100 dikurangi dengan 97,72. Sebesar terjadi penurunan sebesar 2,28% dari hasil perhitungan ini. Oke, kalau dari 2016 ke 2017 untuk harga barang B ini terjadi peningkatan. Oke, jadi 135 dibandingkan dengan 125 dikali 100%. Dapat hasilnya 108%. Berarti terjadi peningkatan sebesar 8% dari harga tahun 2016 ke 2017 untuk barang B. Seperti itu. Nah, untuk yang barang C, di sini 575 dibandingkan dengan 625. Ini ya, 575 dibandingkan dengan 625. Ya. Berarti terjadi penurunan juga ya. Terjadi penurunan berarti di sini ada sebesar 8%. Karena hasilnya di bawah 100%. Seperti itu. Itu untuk indeks sederhana. Untuk yang agregatif berarti kita jumlahkan. Nah, ini untuk yang harga 2017 dibandingkan dengan 2016. Berarti kita jumlahkan harga untuk setiap komoditi, setiap barang itu di tahun 2017 dibandingkan dengan untuk jumlah harga barang di tahun 2016. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kita jumlahkan yang ini.
212 tambah 135 ditambah 575 dibandingkan dengan yang ini. 220 tambah 125 tambah 625. Oke, gimana kalau secara keseluruhan? Ini untuk agregatifnya ternyata terjadi penurunan juga ya. Terjadi penurunan harga dari ketiga komponen tadi. Ini adalah sebesar 4,64%. Terjadi penurunannya. Nah, lalu untuk yang relatif. Kalau relatif berarti kita bandingkan harga per komponennya ya. Per komoditi ini untuk harga masih tahun 2017 dibandingkan dengan 2016. Tadi kita sudah dapat ya untuk harga-harga yang untuk ini ABC. Ini ya. Nih tadi 97,72% ditambah 108,8% dan 92%. Ini dibagi karena ada 3 komoditi berarti dibagi 3. Oke, hasilnya 297,72% dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 99,24%. Seperti itu. Oke, demikian untuk materi mengenai indeks sederhana, indeks agregatif dan indeks relatif. Yang berikutnya nanti kita akan belajar mengenai indeks tertimbang. Oke, sekian video untuk materi indeks angka indeks ya. Materi angka indeks.